Ini tuh kan wawancaranya tentang teks biografi, mengambil informasi yang tentang latar belakang yang gitu-gitu. Latar belakang saya. Ya. Nama lengkap dan gelar Bapak. Nama lengkap saya Rizal Lesmana SPD. Ya itu gelar ya. Iya. Kapan dan di mana Bapak lahir? Saya lahir di Sukabumi tanggal 29 Februari tahun 1988. Berarti 38 tahun yang lalu. Waalaikumsalam. Bagaimana gambaran keluarga Bapak dan masa kecil Bapak? Keluarga saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya tinggal di desa. Orang tua saya seorang petani. Masa kecil saya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesan, karena saya tinggal di desa terpencil yang lingkungannya memang kebanyakan lingkungan pedesaan, persawahan, dan rata-rata warganya itu berprofesi sebagai petani. Nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh orang tua Bapak sejak kecil? Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan orang tua sejak kecil? Yang pertama mungkin nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai bagaimana cara hidup mandiri, bagaimana cara hidup penuh kesederhanaan, bagaimana cara hidup menjaga adab dan sopan santun, bagaimana cara hidup supaya tetap bersemangat dan menggapai cita-cita yang diinginkan oleh saya sendiri, dan orang tua sangat mendukung dan mensupport nilai-nilai itu yang ditanamkan oleh orang tua atau keluarga saya ke saya. Tadi kan udah latar belakangnya, sekarang riwayat pendidikan Bapak. Yang pertama, di mana saja Bapak menempuh pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi? Pendidikan atau riwayat pendidikan saya, SD saya di SD Negeri Pangkalan, lokasinya ada di Nagrak, Kecamatan Desa Nagrak Utara. Kemudian setelah itu saya lulus dan melanjutkan ke SMP Negeri, kalau dulu SLTP Negeri 1 Nagrak. Setelah saya lulus SLTP atau sekolah menengah pertama, saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Cibadak. Di Cibadak setelah lulus saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Bandung, di Universitas Pasundan Bandung, mengambil jurusan pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bapak orang Wangun berarti? Orang Sinagar. Emang Wangun? Aku Nagrak Pak. Nagrak mana? Selatan. Oh, Nagrak. Jalan Cagak. Saya masih Nagar. Direkam tuh ya, ngobrol. Direkam Bapak. Ya. Terus, apakah ada pengalaman organisasi atau prestasi yang paling berkesan selama bersekolah atau kuliah? Kalau organisasi, saya pernah mengikuti organisasi intrasekolah atau OSIS di SMA. Kemudian kalau di kuliah saya ikut organisasi himpunan mahasiswa atau HIMA, bagian bidang kesenian. Kemudian secara prestasi keorganisasian tidak ada, tapi secara individual ada. Waktu itu saya mendapatkan the best gitaris ketika kuliah dalam event atau acara pentas seni dan olahraga mahasiswa sekampus Universitas Pasundan. Ya iklan lah tuh, bisa ya iklan itu yang tayang Metro TV. Terus, apa motivasi terbesar Bapak memilih profesi sebagai guru? Guru matematika, ya. Oke, awalnya saya tidak berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Karena hobi saya di bidang seni, awalnya saya mau melanjutkan ke bidang kesenian.
Tapi bagaimanapun restu atau ridho Allah ada pada ridho orang tua. Orang tua saya menghendaki saya menjadi seorang guru. Alhamdulillah saya menuruti manut terhadap keinginan orang tua. Akhirnya saya mengambil jurusan guru atau pendidikan. Kemudian setelah saya menikmati prosesnya, ternyata menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar profesi, tapi panggilan jiwa yang memang ketika menjalani profesi itu ada kepuasan tersendiri bagi saya. Bagaimana perjalanan awal Bapak saat pertama kali mulai mengajar? Perjalanan saya cukup panjang. Saya jadi seorang guru itu dari 2009. Berapa tahun berarti sekarang? 16. 2009. Berarti sekarang 2026. 17, Berarti 16. sekitar 17 tahun. Saya lulus kampus itu 2009. Ketika sebelum saya mengajar di sekolah, baik di sekolah swasta ataupun sekolah negeri, saya pernah ngajar di lembaga pendidikan. Contoh seperti GO, SSC atau Sony Sugema College di Sukabumi, di kota Sukabumi. Sebelum saya ngajar, saya pernah ngajar di tempat kursus atau lembaga pendidikan. Kemudian 2010 saya mencoba melamar ke SMA yang ada di Sukabumi, dan alhamdulillah saya keterima di SMA PGRI Cibadak. Mulai 2010 saya ngajar di SMA PGRI Cibadak. Kemudian tahun 2017 tahun 2011 saya pun diterima ngajar di SMK Cibadak. Jadi mulai dari 2010 saya menjadi seorang guru di SMA PGRI Cibadak. Kemudian 2011 saya juga ngajar di SMK Negeri 1 Cibadak. Jadi semenjak 2011 itu saya ngajar di 2 sekolah, SMA swasta PGRI dan SMK atau sekolah negeri itu SMK Negeri 1 Cibadak. Kemudian 2017 saya fokus hanya 1 sekolah. Saya melepaskan mengajar di SMA PGRI Cibadak, kemudian saya fokus di SMK Negeri 1 Cibadak. Mulai sekarang juga mulai ngajar di Jamin sampai sekarang ngajar di 10D2 oke berarti. Apa tantangan tersulit yang pernah dihadapi selama menjadi guru dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan yang disebut sulit itu sebetulnya tidak ada. Hanya yang menjadi tantangan seorang guru itu adalah ketika kebijakan itu harus kita ikuti dengan beradaptasi kebijakan dari pemerintah atau pusat. Yang kedua, tantangannya yaitu adalah ketika kita menghadapi berbagai macam karakter siswa. Nah, itu yang menjadi tantangan seorang guru yang harus tahu cara atau strategi bagaimana menghadapi berbagai macam karakter siswa, baik dari gaya belajar, baik dari sisi kemampuan akademis yang berbeda-beda. Itu yang menjadi kendala. Maka strategi atau cara menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, yang pertama kita harus beradaptasi, harus terus belajar. Kalau misalkan ada perkembangan teknologi, berarti kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu. Kalau ada kebijakan yang baru, kita harus belajar dengan kebijakan atau mengikuti aturan regulasi pemerintah. Kalau tantangan itu bersumber dari tantangan siswa, maka kita harus belajar bagaimana cara atau strategi menghadapi siswa, berbagai karakter dan berbagai gaya belajar siswa. Itu solusi yang sejauh ini saya lakukan. Ayo. Ceritakan pengalaman paling membahagiakan atau mengharukan saat berinteraksi dengan siswa. Mengharukan. Yang bikin Bapak senang gitu. Salah satu kepuasan dan kebahagiaan bagi seorang guru adalah ketika siswa mampu menerapkan atau ketika siswa bisa
mempelajari materi yang diajarkan oleh guru. Ketika siswa mampu berbagi dengan temannya berkaitan dengan materi, ketika siswa bisa mencapai prestasi khususnya di bidang matematika, itu merupakan kepuasan dan kesenangan yang secara pribadi itu saya rasakan. Pokoknya ketika kalian bisa menguasai sebuah konsep, ketika kalian merasa senang belajar matematika, ketika kalian mampu menerapkan konsep matematika itu ke dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika kalian mampu berbagi materi konsep ke teman yang belum bisa menguasai. Mengharukan itu sampai saya nangis. Apa filosofi atau prinsip hidup yang selalu Bapak pegang teguh? Saya punya filosofi selalu berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita berikan itu akan kembali kebaikannya kepada diri sendiri. Oh iya, ke istana mana nih para raja. Apa pesan atau harapan Bapak untuk generasi muda khususnya para siswa saat ini? Harapan saya secara pribadi, jadilah generasi yang kuat, tangguh, dan berkarakter, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi, juga mengedepankan rasa empati dan saling tolong menolong. Dan harapan terbesarnya adalah kalian bisa menjadi orang yang sukses, yang menjadi harapan kedua orang tua kalian, juga impian yang kalian idam-idamkan selama sekolah. Itu harapan terbesar saya. Terus yang terakhir, warisan atau kenangan seperti apa yang ingin Bapak tinggalkan sebagai seorang pendidik? Ke siapa? Hah? Ke siswa. Saya ingin mewariskan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada siswa atau sekolah, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Cibadak. Direkam tuh.